Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Saling Mengasihi. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 mengatakan, "Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seekor tikus yang mengintip dari lubang yang ada di tembok untuk melihat petani dan istrinya membuka belanjaan mereka. "Makanan apa yang mereka beli?" tanya tikus di dalam hatinya. Dia begitu kecewa ketika mengetahui bahwa yang dibeli sang petani adalah perangkap tikus. Tikus panik dan takut dan kemudian berlari ke ladang sembari berteriak-teriak, "Ada perangkap tikus di rumah, ada perangkap tikus di rumah." Ayam berkata kepada tikus, "Tuan tikus, perangkap itu adalah kuburanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau direpotkan oleh masalahmu." Tikus kemudian bertemu dengan babi dan berkata, "Ada perangkap tikus di rumah." Babi menunjukkan kesedihannya, simpatinya dan berkata, "Aku ikut bersedih Tuan tikus, dan tidak ada yang dapat kuperbuat selain berdoa untukmu. Yakinlah engkau akan selalu ada di dalam doaku." Kemudian tikus datang kepada sapi dan berkata, "Ada perangkap tikus di rumah." Sapi menjawab, "Wow Tuan tikus, aku ikut sedih, tetapi perangkap itu bukan untuk aku. Hidungku saja tidak dapat masuk ke dalam perangkap itu." Lalu kembalilah tikus ke rumah dengan kepala tertunduk dan hati yang hancur karena harus menghadapi perangkap itu sendirian. Namun sesuatu terjadi. Pada tengah malam terdengar bunyi perangkap tikus yang begitu keras, seperti ada sesuatu yang tertangkap. Istri sang petani terbangun dan segera memeriksanya untuk melihat apa yang telah tertangkap. Di dalam kegelapan malam, ia tidak dapat melihat bahwa ternyata ada seekor ular berbisa yang ekornya terkena perangkap tikus itu. Ular itu mematuk istri petani. Sang petani segera melarikannya ke rumah sakit dan istrinya kembali pulang ke rumah, tetapi dengan badan yang masih demam yang sangat tinggi. Kemudian sang petani tahu bahwa orang yang demam agar cepat sembuh dengan sup ayam yang hangat. Maka petani itu pun menyembelih ayamnya. Namun demam istrinya tetap berlanjut. Banyak teman dan tetangga yang berdatangan. Maka untuk menjamu mereka, si petani terpaksa menyembelih babinya. Akhirnya istri sang petani pun tidak tertolong. Ia meninggal dunia. Banyak lagi orang yang datang ke rumah sang petani untuk menyatakan bela sungkawa. Dan untuk menjamu mereka semuanya, maka sang petani terpaksa memotong sapinya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu saat jika kita melihat atau mendengar bahwa seseorang sedang menghadapi masalah dan berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kita, ingatlah bahwa ketika seseorang dari kita sedang menderita, sebenarnya kita juga semua ikut menderita. Semua kita terlibat dalam perjalanan bersama yang disebut dengan sebuah kehidupan. Kita semua bersaudara. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga perlu memperhatikan orang-orang lain. Kita bersedia untuk memberikan bantuan dan untuk menguatkan dan menolong saudara kita yang sedang dalam kekurangan, ketakutan, penderitaan, pencobaan, atau bahkan di dalam pergumulan dalam hidupnya. Belajarlah untuk hidup di dalam kasih, dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga dengan jalan demikianlah, maka kita akan diketahui oleh orang kita adalah anak-anak Tuhan, yaitu kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Malam hari ini belajarlah dalam kehidupan kita untuk mau saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kehidupan setiap kita. Sehingga kasih itu tidak memandang muka. Kasih itu menjauhkan kita dari sikap egois mementingkan diri sendiri. Kasih itu menjauhkan dari
sikap mencari keuntungan buat diri sendiri, mencari hormat untuk diri sendiri. Tetapi dengan saling mengasihi, kita akan saling memperhatikan, menganggap orang lain juga penting dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun ada orang yang menderita, kita juga ikut merasakannya. Seperti yang firman Tuhan katakan buat setiap kita, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Karena semua kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Maka jika satu menderita, maka yang lain pun merasakan hal yang sama. Itu sebabnya kita perlu saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya, dengan hidup di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi dasar yang menguatkan, tapi juga mengikat satu dengan yang lain. Sehingga di dalam kasih kita rela berkorban untuk orang lain. Sehingga dengan demikianlah kita belajar dalam hidup ini untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kasihilah sesama kita dengan saling mengasihi, baik di dalam keluarga, saling mengasihi di tempat kita bekerja, saling mengasihi di tempat kita hidup, bermasyarakat, berjemaat. Dengan hidup di dalam kasih, maka kita bisa merasakan ada damai, ada sukacita, bahkan ada berkat yang Tuhan perintahkan turun di tengah kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, malam hari ini tetaplah hidup di dalam kasih dengan saling memperhatikan satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kepadamu untuk penyertaan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami merendahkan hati, memohon pengampunan, kiranya Tuhan mengampuni dan menguduskan kami semuanya. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak hanya melihat kepada kepentingan diri kami sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Agar dalam hidup ini kami terus belajar hidup di dalam kasih, yaitu dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lainnya Tuhan. Agar dengan jalan demikian juga Tuhan dipermuliakan senantiasa, kami terbangun semakin hari semakin kuat di dalam kasih Kristus, tapi juga agar dengan cara demikian pula membawa banyak orang dapat percaya dan mengenal Tuhan melalui kehidupan kami semuanya yang hidup di dalam kasih. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kalaupun sebentar kami akan tidur dan beristirahat, biarlah kiranya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Ingatlah bahwa kita yang ada di dalam satu perahu kehidupan ini, kita layak dan patut saling tolong-menolong, saling mengerti satu sama lain, tapi juga saling mengasihi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat anugerahnya ke tengah kehidupan kita, sehingga kita mengalami berkat kasih sayang daripada Tuhan di dalam hidup setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.